Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Teman-teman, sebelum memulai renungan kita, ada baiknya kita berdoa. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman, sebagai manusia yang tidak pernah luput dari dosa, maka marilah kita mengakui dosa kita di hadapan sesama, terlebih-lebih di hadapan Tuhan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh-sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat dan perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar dan mengajar kami. Kiranya Tuhan yang memberkati guru kami dan berkati jugalah kami Tuhan, agar kami pun bisa menerima pembelajaran yang diberikan guru kami. Amin. Pagi hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti apa yang tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala hal yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pandangan atau menebus jiwa sendiri, supaya mereka menyatakan pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dan
dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikannya kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, di mana di pagi hari ini karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, kiranya firman kali ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, banyak sekali dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Tuhanlah yang mengampuninya. Inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna ini, kami berdoa melalui Putra Yesus Kristus, Juru Selamat manusia.